Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaurin Wulandari dari Prodi RMIK 4B dengan NIM 2022133094. Di sini saya akan menyampaikan tentang kode etik perekam medis dan informasi kesehatan. Sebelumnya, apa sih itu perekam medis dan informasi kesehatan? Perekam medis dan informasi kesehatan atau PMIK merupakan tenaga kesehatan yang mempunyai tugas untuk melaksanakan manajemen pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan. Nah, ada juga nih organisasi PMIK atau wadah organisasi bagi PMIK adalah PERMIKI, Perhimpunan Profesional Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia. PERMIKI dibentuk pada tanggal 18 Februari 1989. PERMIKI memiliki tujuan yang pertama, membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan sistem kesehatan nasional dengan membina dan membanggakan sistem rekam medis dan informasi kesehatan. Yang kedua, mengembangkan ilmu rekam medis dan informasi kesehatan. Yang ketiga, memperjuangkan kepentingan organisasi serta meningkatkan profesi anggota. Selanjutnya, kode etik perekam medis dan informasi kesehatan, yaitu ada 5 bab. Yang pertama, kewajiban umum pasal 1-3. Yang kedua, kewajiban profesi pasal 4. Yang ketiga, kewajiban dalam berhubungan dengan profesi dan instansi lain pasal 5. Yang keempat, kewajiban untuk diri sendiri pasal 6. Dan bab 5 penutup pasal 7. Nah, untuk kode etik sendiri yaitu ciri profesi yang bersumber dari nilai-nilai internal dan eksternal suatu profesi yang memberikan tuntunan bagi anggota dalam melaksanakan pengabdian profesi. Selanjutnya, kode etik PMIK yaitu pedoman untuk sikap dan perilaku perekam medis dalam menjalankan tugas serta mempertanggungjawabkan segala tindakan profesi baik kepada profesi itu sendiri, pasien, manajerial, dan masyarakat luas. Bab 1 kewajiban umum pasal 1. Yang pertama, di dalam melaksanakan tugas profesi, tiap pelaksanaan rekam medis dan informasi kesehatan selalu bertindak demi kemuliaan diri, profesi, dan organisasi PERMIKI. Yang kedua, setiap pelaksanaan rekam medis dan informasi kesehatan selalu menjalankan tugas berdasarkan ukuran profesi yang tertinggi. Yang ketiga, setiap pelaksanaan rekam medis dan informasi kesehatan lebih mengutamakan pelayanan daripada pendapatan material dan selalu memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan yang bermutu. Yang keempat, yaitu setiap pelaksanaan rekam medis dan informasi kesehatan selalu menyimpan dan menjaga rekam medis serta informasi yang terkandung di dalamnya sesuai dengan ketentuan prosedur manajemen. Yang kelima, setiap pelaksanaan rekam medis dan informasi kesehatan selalu menjunjung tinggi doktrin kerahasiaan dan hak atas informasi pasien yang terkait dengan identitas individu atau sosial. Yang keenam, setiap pelaksanaan rekam medis dan informasi kesehatan selalu melaksanakan tugas yang dipercayakan pimpinan kepadanya dengan penuh tanggung jawab, teliti, dan akurat. Nah, untuk pasal 2-nya sendiri yaitu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan kode etik. Yang pertama, menerima ajakan kerjasama seseorang untuk melakukan pekerjaan yang menyimpang dari standar profesi yang berlaku. Yang kedua, menyebarluaskan informasi yang terkandung dalam rekam medis yang dapat merusak citra profesi rekam medis dan informasi kesehatan. Yang ketiga, menerima imbalan jasa dalam bentuk apapun di luar yang semestinya. Nah, untuk pasal 3 sendiri, peningkatan pengetahuan dan kemampuan profesional baik anggota maupun organisasi dituntut untuk meningkatkan pengetahuan kemampuan profesi melalui penerapan ilmu dan teknologi yang berkaitan dengan
disiplin ilmu rekam medis dan informasi kesehatan. Bab 2 kewajiban profesi pasal 4. Pertama, setiap pelaksanaan rekam medis dan informasi kesehatan wajib mencegah terjadinya penyimpangan kode etik profesi. Yang kedua, setiap pelaksanaan rekam medis dan informasi kesehatan wajib meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Untuk yang ketiga, senantiasa berpartisipasi aktif dalam upaya mengembangkan dan memperkuat anggota profesi untuk mewakili penampilan profesi secara baik di masyarakat. Bab 3 kewajiban dalam berhubungan dengan profesi dan instansi lain. Pasal 5. Yang pertama, secara jujur memberikan informasi tentang identitas diri, kredensi profesi, dan pendidikan, pengalaman, serta perlengkapan minat dalam setiap pengadaan perjanjian kerja atau pemberitahuan yang berkaitan. Yang kedua, menjalin hubungan yang baik dengan organisasi pemerintahan dan organisasi profesi lainnya dalam rangka peningkatan mutu profesi rekam medis dan informasi kesehatan dan mutu pelayanan kesehatan. Bab 4 kewajiban terhadap diri sendiri. Pasal 6. Yang pertama, setiap pelaksanaan dan atau profesi rekam medis dan informasi kesehatan harus selalu menjaga kesehatan dirinya agar bekerja secara baik. Yang kedua, setiap pelaksanaan atau profesi rekam medis dan informasi kesehatan harus selalu mengikuti perkembangan rekam medis dan informasi kesehatan, khususnya praktik kesehatan pada umumnya. Bab 5 penutup. Pasal 7. Setiap pelaksanaan dan profesi rekam medis dan informasi kesehatan wajib menghayati dan mengamalkan kode etik profesi perekam medis dan informasi kesehatan demi pengabdiannya yang tulus dalam pembangunan bangsa dan negara. Nah, itu tadi pengertian dari kode etik perekam medis dan informasi kesehatan. Saya mohon maaf jika banyak kata-kata yang salah dari penjelasan saya tadi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.